Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini tidak semua hal selalu berjalan dengan stabil. Ada masa-masa ketika hidup kita terasa pasti, teratur, dan bisa dikendalikan. Tetapi ada juga musim ketika semuanya berubah, bukan karena kita mau, melainkan karena hidup ini memang membawanya demikian. Nah, saudara, Alkitab tidak menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan ini. Justru di sanalah kita sering menemukan karya Tuhan yang paling dalam. Nah, musim-musim itu disebut dengan yang namanya transisi. Nah, transisi adalah masa peralihan. Masa ketika yang lama sudah tidak kita miliki sepenuhnya, tetapi yang baru juga belum kita pahami sepenuhnya. Nah, transisi itu seringkali tidak nyaman. Transisi seringkali itu juga membingungkan, bahkan bisa menyakitkan. Namun satu hal yang perlu kita ingat adalah transisi bukan tanda Tuhan sedang meninggalkan kita, melainkan itu tanda Tuhan sedang memimpin kita. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan transisi dalam berbagai bentuk. Ada transisi misalkan melalui kehilangan orang yang terkasih, meninggal dunia misalkan. Nah, kehilangan itu bukan hanya soal berduka, tetapi juga soal perubahan sandaran. Orang yang selama ini menjadi tempat kita bersandar, tempat kita berbagi dan merasa aman, tiba-tiba tidak ada lagi. Ya, itu memang kenyataannya. Semua orang yang ada hari ini, suatu hari bisa tidak ada. Nah, di titik ini, Tuhan tidak menggantikan orang yang hilang, tetapi Tuhan mengundang kita untuk bersandar lebih dalam kepada Tuhan. Nah, transisi ini mengajar kita bahwa kehadiran Tuhan itu tidak pernah tergantung pada kehadiran manusia manapun. Nah, ada juga transisi melalui perubahan peran. Misalkan dari anak berubah, transisi menjadi orang tua. Dari yang tadinya dilayani menjadi yang melayani. Dari semulanya pengikut berubah menjadi pemimpin. Perubahan peran seperti ini seringkali datang lebih cepat daripada kesiapan kita. Kita merasa belum layak, kita merasa belum cukup mampu, mungkin juga kita merasa belum cukup kuat. Tetapi Tuhan seringkali mengubah peran kita terlebih dahulu, and then baru kemudian Tuhan membentuk karakter dan kapasitas kita di dalam prosesnya tersebut. Nah, transisi ini mengajar kita bahwa identitas kita itu tidak ditentukan oleh rasa percaya diri, melainkan ditentukan oleh panggilan Tuhan. Lalu ada pula transisi dalam bentuk perubahan kapasitas. Apa yang dulu bisa kita lakukan sendiri, sekarang harus kita lakukan bersama orang lain. Apa yang dulunya sederhana, sekarang menjadi kompleks. Nah, Tuhan memperbesar kapasitas kita bukan untuk membuat kita kesibukan gitu ya, tetapi supaya kita belajar untuk rendah hati, belajar mempercayakan, dan belajar mengandalkan hikmat-Nya Tuhan. Nah, transisi kapasitas itu selalu disertai dengan tuntutan untuk bertumbuh secara rohani. Dan yang sering paling sulit diterima adalah ini, perubahan kekuatan. Semua orang pasti mengalami perubahan kekuatan pada saat usia kita bertambah. Ketika mungkin kesehatan mulai menurun, pada saat energi tidak lagi seperti dulu. Nah, di titik ini Tuhan sedang menggeser kita dari mengandalkan kekuatan diri menuju mengandalkan kekuatannya. Nah, dunia mengajarkan bahwa kelemahan itu adalah kegagalan. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa kelemahan adalah ruang bagi kuasanya untuk dinyatakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, semua transisi ini memiliki satu benang merah, yaitu Tuhan tidak pernah mencabut identitas kita di tengah perubahan. Artinya situasinya boleh berubah, perannya boleh berganti, kekuatannya mungkin saja bisa menurun, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan itu tidak pernah goncang. Justru di tengah transisi, identitas itu diumumkan, diteguhkan, dan diperdalam. Nah, seringkali kita menyebut masa transisi sebagai krisis. Tetapi sebenarnya dari sudut pandang iman, banyak krisis sebenarnya adalah pintu menuju kedewasaan rohani. Nah, Tuhan lebih tertarik membentuk siapa kita daripada sekedar memperbaiki keadaan di sekitar kita. Nah, jika hari ini Anda sedang berada di musim yang tadi, yaitu musim
transisi, entah sedang mengalami kehilangan, perubahan, atau keterbatasan. Nah, mari ingatlah ini, Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tuhan berjalan bersama kita di setiap langkah peralihan hidup. Mari kita belajar tidak melawan transisi ini, tetapi berjalan bersama Tuhan di dalam setiap bagiannya. Karena seringkali bukan tempat akhirnya yang paling membentuk kita, melainkan proses peralihan atau perjalanannya. Misalkan bukan destiny, bukan tujuannya, tapi yaitu perjalanannya ini nih. Pada waktu kita berangkat dari titik awal, sedang menuju sampai titik akhir. Nah, proses perjalanan inilah yang tentunya yang paling menarik Tuhan mau bekerja di dalamnya. Saya berdoa buat saudara sepanjang hari ini, saudara diberkati dalam setiap proses, dalam setiap transisi yang sedang terjadi. Tetap pandang Tuhan, tetap percaya Tuhan bekerja dahsyat atas hidup Anda. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.